Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Ibu Siti. Ya, Alhamdulillah ya Pak Bagus dalam supervisi akademik ini kita bisa bertemu lagi ya Pak Bagus ya. Iya Bu, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita sehat walafiat semuanya ya Pak Bagus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi pada kesempatan ini Pak Bagus itu akan melaksanakan praktek coaching ya Pak Bagus ya. Betul Bu, betul. Dengan siapa itu Pak Bagus coachingnya? Kocinya itu Ibu Setiagus Nuraini dengan Ibu Ani. Oh iya, ya Ibu Setiagus Nuraini ya Bu, ya Pak ya. Ya, Nah, pada kesempatan ini saya bertugas sebagai observer ya Pak ya. iya Bu. Saya mungkin akan memantau, mengamati selama Bapak melaksanakan coaching nanti dengan Ibu Setiagus ya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak ya Amin, coachingnya. amin. Tapi mungkin sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Pak Bagus. Apakah Pak Bagus berkenan, Pak Bagus? Boleh Bu, mangga silahkan. Nah, pertanyaan ini mungkin bersifat lebih mengarahkan lagi. Jadi nanti saya bisa mengetahui Pak Bagus itu arah coachingnya itu nanti kemana gitu ya Pak Bagus Iya, ya. iya Bu. Pertanyaan pertama mengenai rubrik penilaian dalam praktek coaching ini, Pak Bagus akan seperti apa pelaksanaannya? Untuk rubrik penilaian dalam praktek coaching yang akan saya laksanakan, yaitu saya akan melaksanakan coaching dengan alur tirta Bu. Oh Tirta iya, menanyakan tujuan umum, kemudian mengidentifikasinya, dilanjutkan dengan rencana aksi dan tanggung jawab, begitu Bu. ya oke Pak Bagus ya. Jadi alur tirta ya yang dipakai ya Pak Ya, Bagus ya. ya. Kemudian untuk kompetensi coachingnya gitu ya Pak Agus ya. Apa yang akan dikembangkan oleh Pak Agus dalam kompetensi coachingnya ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu kan dari 3 kompetensi itu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga itu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi menjadi pendengar yang aktif, Bu. Itu, Bu. Oh ya baik Pak Bagus. Yang terakhir nih Pak Bagus nih ya. Tadi kan Pak Bagus kompetensi coachingnya itu mendengarkan dengan aktif ya Pak Bagus ya. Ya, Nah apa indikator keberhasilannya Pak Bagus indikator keberhasilan dalam kompetensi coaching ini? ya yaitu bisa menyimak, kemudian fokus dan memahami apa yang disampaikan oleh coachi dan menghindari hal-hal yang menghambat menjadi Ya, pendengar yang aktif, diantaranya menghambat menjadi pendengar yang aktif, diantaranya menghindari asumsi tentang situasi yang belum tentu benar, kemudian melabel atau menilai dari situasi tertentu, kemudian apalagi ya, tidak melakukan asosiasi atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi Bu, gitu. ya baik Pak Bagus. Eh, dari tadi pertanyaan yang tadi mungkin cukup ya sebagai bahan saya nanti untuk mengobservasi Pak Bagus. Iya Bu. Karena sekarang waktunya sudah mepet juga ya Pak Bagus ya. Iya, Dipersilakan Pak Bagus untuk memulai coachingnya dengan Bu Ani. iya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak Bagus, mangga Ya, dipersilahkan. mangga. Mangga Bu Ani, mangga Bu Ani. Bu Ani. Iya, Ya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ani. Pagi juga. Pak Bagus gimana? Pagi, selamat pagi, pagi, pagi. Wah, Ya, pagi ya. Senang sekali bertemu dengan Ibu. Eh, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak Bagus sehat. Pak Bagus sendiri gimana? Alhamdulillah sama Bu. Kita ngobrol santai saja ya Bu Ani. Iya, boleh. Iya. Ini kan Bu Ani datang ke sini ada apa nih? Mau ngomong apa nih? Saya kaget nih. Pasti ya, Iya. tanpa apa namanya, tanpa calling dulu sama Pak Bagus. Terus saya langsung aja ke sini. Gini Pak Bagus, saya tuh punya masalah gitu yang pengen diobrolin sama Pak Bagus. Iya. Ada waktu nggak?
Ada Bu Ani, apa buat Bu Ani? Selalu ada Bu, mangga silahkan mau nanya apa saja. Tapi selama yang bisa saya bantu ya Bu Ani ya. Iya. Ya, Baik, Pak Bagus, terima kasih banget ya. Pak Bagus sudah menyempatkan waktunya buat curhatan kali ini. Ini Pak Bagus, permasalahannya itu kebetulan saya kan di kelas 3 ya, mengajar kelas bawah. kelas 3 ya. Kelas 3. Terus akan menghadapi ini ya, masih banyak anak yang belum lancar membaca, begitu. Belum banyak ya Bu, belum belum bisa membaca kelas 3 SD. Belum lancar. Belum lancar Kalau ya. itunya kan huruf kan ada, bisa ya gitu ya. Ini belum lancar. Ada berapa sih? Cuma 2 orang sih sebenarnya Dua gitu. Iya. Bu Ani, memang permasalahan ini anak-anak yang belum lancar membaca, malah ada juga yang belum bisa membaca sama sekali padahal dia sudah kelas 3 atau kelas 4, banyak di daerah kita ini Bu Ani. Eh, Bu Ani, dari obrolan kita ini nih, pingin apa yang ingin Ibu dapatkan nih dari obrolan kita ini Bu Ani? Saya ingin mendapatkan apa ya? Solusi lah itu intinya ya. Iya, Solusi bagaimana cara saya sendiri supaya anak di kelas 3 itu semuanya bisa lancar membaca. Seperti iya. itu Pak Bagus. Oh iya. Ya mudah-mudahan Bu Ani bisa ya. Oke, kalau dari pengamatan Bu Ani nih, dari permasalahan murid tersebut, kira-kira nih, menurut Bu Ani, apa yang bisa Ibu Ani lakukan untuk mensiasati keadaan siswa seperti ini, Bu Ani? Untuk mensiasatinya mungkin tapi saya juga berpikir gini loh Pak Bagus. Iya, gimana? Barusan Pak Bagus sampai pertanyakan itu mungkin latar belakang ya, apa Iya, latar belakang siswa gitu ya, kenapa gitu ya, iya, seperti itu ya. iya, Mungkin latar belakang siswa tersebut tidak bisa tidak lancar membaca itu karena males. Yang pertama males, terus sepertinya tidak ada dukungan dari orang tua gitu ya. iya, Kemudian anak zaman sekarang kan kebanyakan main, jadi eh, mereka itu main aja, sedangkan belajar nggak mau. Seperti itu Pak Bagus. oh iya. Jadi kebanyakan main ya kira-kira ya anak-anaknya ya. Iya. Bu Ani, tadi kan cuma 2 orang ya yang Iya, cuma 2 orang lagi. iya. Ini kira-kira nih upaya Bu Ani untuk mengatasi masalah tersebut, ada bayangan nggak Bu Ani, kira-kira di bagaimanakan nih anak yang 2 ini nih? Ada sih, saya sudah membayangkan gitu ya, sudah berpikir juga. Yang pertama itu mungkin saya mesti ini ya, menambahkan jam pembelajaran kali ya, menambahkan untuk 2 orang anak tersebut. Iya, Istilahnya seperti ini, privat ya gitu ya. iya, Saya sudah berpikir ke sana, mau melaksanakan privat aja, nanti kalau misalnya anak-anak yang lainnya pada pulang, anak yang 2 ini iya. akan dilaksanakan privat. Tapi sebelum pelaksanaan tersebut saya juga mesti mesti Persiapan, konfirmasi dulu konfirmasi ya. sama orang tua. Iya, Iya, karena kan takut izinin. Gimana kalau misalnya kenapa nih anak saya pulangnya lambat gitu, sedangkan yang lainnya udah pada pulang, dah otomatis kan saya mesti ngobrol lagi ini sama orang tuanya iya, gitu untuk meminta izin bahwa anak tersebut akan ditambahkan jam pembelajarannya. Seperti itu mungkin Pak Bagus. oh iya, ya. Jadi selain itu Bu, selain selain menambah jam pelajaran, kemudian eh,
koordinasi dengan orang tua ada lagi nggak? Coba. Saya mungkin Mas mau membantu ini ya, mau minta bantuan sama orang tua biasa biar di rumah itu si anak lebih diperhatikan, lebih dibimbing lagi. Jadi belajarnya tidak cuma di sekolah gitu, pengen di rumahnya juga pengen dimotivasi gitu sama orang tuanya supaya anak tersebut mau belajar membaca ya, dalam artian bisa memberikan contoh ya. Kadang anak kalau lihat secara objektif misalnya lihat bantal atau lihat dinding atau lihat kasur gitu ya, jadi mau minta bantunya, tolong ibu ini tulislah seperti ini misalnya, Iya. dinding ditulis dengan kata-kata gitu ya, kemudian ditempelin di dinding. Jadi kan kalau misalnya anak bolak-balik keluar masuk rumah, oh iya ini ke dinding, cara penulisnya seperti ini. Jadi pengen menerapkan hal seperti itu gitu sama orang tuanya gitu Pak Bagus. Iya, bagus sekali itu Bu. Idenya nih. Dari Heeh. dari sekian upaya yang Ibu rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira yang mana yang paling mungkin Ibu lakukan paling duluan, Bu? Yang mana dulu? Oh, karena kan kita sebentar lagi mau ini ya, mau apa namanya, mau pas ya. Iya, Karena ribet banget kalau misalnya anaknya belum bisa menguasai bacaan gitu ya. iya. Mungkin yang itu aja Pak Bagus, yang privat lah. Oh, privat dulu. Yang diutamakan itu saya akan memprivat dia semaksimal mungkin, dengan apa ya, tiap hari lah gitu. Iya. Jadi ingin yang privat aja dulu. Oh, iya, iya, Bu, iya, iya. Kira-kira kapan ya, Bu? Ibu bisa mulai melaksanakan itu, Bu? Saya akan secepatnya, karena apanya greget gitu ya, Iya. greget banget sama anak tersebut gitu. Karena kasihan juga ya, lihat teman-temannya udah pada bisa gitu, sedangkan yang ini belum pada bisa. Mungkin berapa ya? Besok lah. Besok. Besok besok kan hari Senin. Iya. Jadi saya akan mengoptimalkan waktunya untuk dia juga hari Senin besok. Mulai hari Senin ya, Bu ya? Hari Iya, Senin. sip. Ikan sepat, Apa? ikan Apa? gabus. Semakin cepat, Ikan gabus semakin bagus ya, Bu ya? makin bagus. Iya. Oh iya. Semakin cepat, semakin bagus ya, Bu ya? Oke. Iya. Mohon. Eh, dukungan dari siapa saja nih yang Ibu perlukan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Ani? Dukungannya mungkin banyak ya, karena permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan saya sendiri gitu ya. Iya. Yang pertama mungkin dari rekannya, temannya juga dukungannya ya. Kemudian untuk mengasih support gitu. Kemudian ada dari orang tua gitu ya. Tua di rumah supaya selalu memotivasi, jadi selalu mengingatkan. Kemudian yang utama mungkin dari saya juga, dari pihak sekolah sebagai gurunya yang mesti benar-benar ekstra gitu ya, membimbing dia. Seperti itu Pak Bagus. Iya. Itu apa ide Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagus sekali tuh, Bu. Jadi ternyata solusi dari permasalahan itu ada pada diri Ibu sendiri. Ibu tinggal melaksanakannya dengan baik, insya Allah permasalahan ini bisa teratasi, Bu. Iya ya. Iya, iya gitu. Baik. Ya, gimana, Bu? Betul sekali yang Pak Bagus barusan itu, ternyata idenya ada di diri saya juga ya. Iya. Padahal sebelumnya saya nggak kepikiran mesti apa gitu, mesti ngapain gitu ya. Tapi setelah membicarakannya dengan Pak Bagus, iya. Betul Pak Bagus. Iya. Mudah-mudahan Sukses. bisa apa namanya, bisa melaksanakannya gitu. Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan permasalahannya bisa terselesaikan ya, Bu Ani ya. Baiklah, Bu Ani, kita sudah ngobrol panjang lebar nih. Kira-kira apa yang Ibu Ani dapatkan dari pembicaraan kita tadi nih, Bu Ani? Alhamdulillah setelah ngobrol sama Pak Bagus, perasaan agak lega ya, agak plong gitu, jadi nggak mumet lagi. Ternyata jalan keluarnya ada gitu ya, solusinya udah didapat, yaitu dengan cara
bimbingan individu yang barusan saya sampaikan juga, yaitu dengan privat, kemudian meminta dukungan dari orang tua. Alhamdulillah Pak Bagus, terima kasih Iya, udah memberikan, udah membuat apa ya, terbuka gitu. Jadi terbuka, oh iya harus seperti itu. iya. Mungkin Sama-sama Bu Ani. Bu Ani, saya nih sebenarnya mendengar permasalahan ini dengan Bu Ani, kemudian solusi yang Bu Ani sampaikan, saya penasaran juga nih, gimana hasilnya nanti setelah Ibu laksanakan eh, apa rencana Bu Ani itu. Saya ingin tahu progresnya, sukses nggak? Kira-kira Bu Ani mau kapan kita bertemu lagi nih? Saya nih pingin, pingin tahu juga hasilnya oh nanti. gitu. Iya, Nah, tapi Pak Bagus mau nggak nanti dengerinnya lagi mau, curhatan saya atau mau mau Bu Ani, nyampaikan mau. progres yang Boleh, saya udah lakukan? boleh Bu Ani. Benar ya? Iya, iya bener. Oke, insya Allah lah nanti janjian pengen ngobrolin lagi masalah apa progres yang akan saya lakukan di sekolah, yaitu tentang anak yang Iya. apa namanya belum lancar membaca. Mungkin setelah inilah, setelah pas lah, Nah, setelah penilaian akhir semester, ada waktu nggak? ada kapan Bu Ani? Mungkin sekarang kan bulan Desember, akhir Akhir Desember Desember. aja. Iya, boleh. Iya, Nanti Bu Ani setelah. kasih tahu ya. Bu Ani yang ke sini Oke, atau saya yang ke sana? bolehlah sambil apa namanya, sambil liburan jalan-jalan ke Sukabumi. Iya, boleh ditunggu Bu Ani ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu, bisa ngobrol lagi ya. Iya, Bu Ani, iya ditunggu Bu Iya, Ani. Nanti kabar-kabarilah. Chat aja nggak apa-apa, via WA ya. Iya, oke. iya Bu Iya, Ani, siap. makasih banyak ya Bu Ani. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat untuk Ibu maupun untuk saya pribadi Bu Ani ya. Iya, Iya. iya. Mohon maaf Bu Ani, saya nih harus masuk kelas lagi nih. Buru-buru nggak apa-apa ya Bu Ani ya, saya Oh tinggal iya, ya. Ya, ya nggak apa-apa. Aduh, saya juga maaf banget ya udah ngeganggu enggak. waktunya Pak Bagus. Iya. Dan terima kasih banget untuk percakapan kali ini Pak Bagus. Iya Bu Ani sama-sama. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya Bu Ani ya. Iya, insya Allah. Iya. Mudah-mudahan ada umur panjang. Iya, saya pamit ya Bu Ani ya. Ya, mangga, Iya, hatur nuhun pisan. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bagus coachingnya? Alhamdulillah. Ibu, apa yang dikeluhkan oleh Bu Ani ternyata ada pada diri Bu Ani solusi untuk permasalahan itu Bu. Ya. Ya, Jadi alhamdulillah ya coachingnya berjalan dengan lancar dan iya, saya tadi amati percakapannya itu mengalir gitu ya sesuai iya, dengan kebutuhan coachingnya dan Pak Bagus juga sudah terlihat apa ya memiliki perhatian yang penuh terhadap coaching, kemudian mendengarkan secara aktif ya sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga berbobot dan mampu mengarahkan Koci menemukan solusinya ya. iya, terima Jadi kasih memang Bu. alhamdulillah nih berjalan sukses proses coachingnya gitu ya. Dan persoalannya tadi terselesaikan ya Pak Bagus ya. Iya, itu kan baru rencana, tapi rencananya bagus sekali. Saya yakin Ya, 100% bisa sukses ya. Bu. Oh iya. Iya. Ada rencana tindak lanjut lagi ya tadi ya. Iya, iya. Nanti kira-kira setelah pelaksanaan PAS nanti di akhir Desember kita akan bertemu lagi untuk melihat progres perkembangan dari permasalahan kasus tadi. Ya, 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 ya. Mudah-mudahan praktek coaching ini senantiasa berjalan dengan lancar ya dan menjadi kebiasaan kita di lembaga kita ya Pak Bagus ya. Dan Amin. juga tadi saya melihat memang udah luar biasa Pak Bagus, alur percakapannya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Iya, Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab memang tercapai dengan baik gitu ya. iya, Mudah-mudahan terima nanti di kasih. pertemuan selanjutnya
bisa semakin mengerucut ya solusi-solusi yang nanti Pak Bagus berikan yang nanti coachingnya bisa semakin menemukan solusinya gitu ya untuk keberhasilan pembelajaran di kelas dan di sekolah. Iya, Bu. Nah, tadi kan sudah nih proses coachingnya ya yang pada hari ini. Nanti ke depannya kalau ada coaching lagi, kira-kira apa yang kompetensi apa yang Pak Bagus ingin kembangkan? Iya, Bu. Tadi kan kompetensi saya yang saya apa sajikan itu mengenai menjadi pendengar yang aktif ya, Bu. Ya, Kemudian ya. untuk dua kompetensi yang lainnya saya belum belum begitu paham, belum begitu lancar gitu. Jadi saya nanti kedepannya ingin mengembangkan mengenai kompetensi yang dua ini, Bu, yang mengenai kehadiran yang penuh, kemudian keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, iya, iya, iya. Ya, Ya, karena sebenarnya kan 3 kompetensi coaching itu harus 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 kita tuh sudah profesional ya, sudah ya, sudah bisa betul. menguasainya dan mempraktekannya karena satu satu kompetensi dengan kompetensi yang lainnya pada dasarnya kan saling berkaitan ya, Ya, seperti kehadiran penuh dengan eh, keterampilan mendengarkan aktif dengan ya. pertanyaan berbobot itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semoga coaching selanjutnya bisa lebih sukses lagi ya Pak Bagus ya. Amin, Ibu, amin. Terima kasih nih kita sudah melaksanakan sesi supervisi pada kesempatan ini Sama-sama. dan kalau misalkan Pak Bagus akan melakukan supervisi kembali, boleh menghubungi saya lagi dan insya Allah saya siap untuk mengobservasi kembali Pak Bagus dan memantau perkembangan pelaksanaan coachingnya Pak Iya, Bagus. Bu, iya. Terima kasih, Ibu. Mungkin cukup sekian ya Pak Bagus ya, karena saya juga ada aktivitas yang lain. Sukses buat semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.